Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Hajar Raza Afika. Di video kali ini saya akan melafalkan surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184, yang mana ayat ini menjelaskan tentang perintah untuk melaksanakan puasa. Dan juga di video ini, selain melafalkan surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184, saya juga akan menjelaskan apa maksud dari surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184 ini. Simak videonya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bagian penjelasan tentang surah Al-Baqarah ayat 184 sampai ayat 183 sampai 184. Sebelum itu saya akan membacakan dulu terjemahan Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184 ini. Baiklah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat 183. Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Ayat 184. Saatnya kita akan membahas satu persatu kata dan terjemahannya. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, beriman, kutiba, telah diwajibkan, alaikum, atas kamu, asyam, berpuasa, kama kutiba, sebagaimana diwajibkan, alal ladzina, atas orang-orang yang min qablikum, sebelum kamu, la'allakum, agar kamu tattaqun, bertakwa. Selanjutnya, ayyaman, yaitu beberapa hari, ma'dudat, yang tertentu. Faman, maka barang siapa, kana minkum, di antara kamu, maridon, sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, atau lalu tidak berpuasa, fa'iddatun, maka wajib mengganti bilangan hari itu, min ayyamin, pada hari-hari ukhra, yang lain, wa alal ladzina, dan bagi orang yang yutikunahu, berat menjalankannya, fidyatun, wajib membayar fidyah, to'amu miskin, yaitu memberi makan seorang miskin. Faman, barang siapa, tatawwa'a, dengan kerelaan hati mengerjakan, khairon, kebajikan, fahuwa, maka itu, khairun, lebih baik, lahu, baginya. Wa ang tasumu, dan puasamu itu, wa ang tasumu,
Dan puasamu itu khairun, khairun, khairul, lebih baik, lakum, bagimu. In kuntum, jika kamu, in kuntum, jika kamu ta'lamu, ta'lamu, mengetahui. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan dari surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Nah, ayat ini itu berisi perintah untuk melaksanakan puasa. Puasa di sini yang dimaksud dari ayat ini, puasa di sini adalah puasa wajib, yaitu puasa pada bulan Ramadan atau puasa Ramadan. Yang pertama, di sini disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan. Nah, jadi maksudnya adalah perintah tentang kewajiban, dan itu diwajibkan sebagaimana panggilannya kepada orang-orang yang beriman. Telah diwajibkan sebagaimana panggilannya kepada orang-orang yang beriman. Selanjutnya, kama kutiba alal ladzina min qablikum, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu. Maksudnya atas orang-orang sebelum kamu atau orang-orang terdahulu. Ada yang sudah diwajibkan berpuasa atau untuk beribadah puasa. Tentu saja teknis syaratnya, waktu dan lain-lain sebagainya tidak sama pesat dengan ibadah puasa yang diwajibkan kepada orang-orang yang beriman. Selanjutnya, la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Di sini juga dijelaskan tujuannya la'allakum tattaqun atau agar kamu bertakwa, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi puasa itu merupakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya manusia. Nah, dalam konteks ini dijelaskan pada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina, pada orang-orang yang beriman. Jadi puasa ini sudah diwajibkan sebelum, yang tujuannya dari ibadah puasa itu adalah agar orang yang melaksanakannya menjadi orang yang bertakwa. Jadi di sini jelaskan tujuannya bertakwa, maksudnya dia mendapatkan posisi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana artinya dia adalah orang yang sukses, orang yang berhasil menjadi hamba Allah yang terbaik. Nah, takwa itu jadi orang yang terlindungi dan paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat. Dan pada ayat 184 ini menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaannya. Di sini disebutkan dia dilaksanakan ayyaman ma'dudat, yaitu beberapa hari yang tertentu. Jadi ia melaksanakan ibadah puasa itu pada hari tertentu. Sudah ditetapkan waktunya itu kapan, sudah dijelaskan di awal, ini tentang puasa Ramadan. Jadi waktunya itu yaitu bulan Ramadan, tidak di luar dari bulan itu, hanya pada bulan Ramadan. Ya, ma'dudat, yaitu beberapa hari yang tertentu. Yang tertentunya itu pada bulan Ramadan, tidak di hari-hari lain. Nah, selanjutnya adapun fa'iddatun min ayyamin ukhra. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka wajib mengganti bilangan hari itu pada hari-hari yang lain. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan tentang adanya pengecualian atau ruksyah, yaitu ada keringanan.
Keringanan jika dalam melaksanakan puasa itu seseorang menghadapi kondisi tertentu yang membuat ia tidak bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna. Baik sebagaimana sudah ditentukan, di sini disebutkan bagi orang-orang yang sakit atau musafir, boleh menggantinya pada hari lain. Di sini ya, tadi sudah dijelaskan, yaitu orang-orang au ala safarin, atau orang-orang yang dalam perjalanan, maridon, sakit. Jadi, beberapa hari yang tertentu, pada bulan Ramadan, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka wajib mengganti bilangan hari itu pada hari-hari yang lain. Faidatum min ayyamin ukhra, maka wajib mengganti bilangan hari itu pada hari-hari yang lain. Nah, maka hitungan puasa itu harus dipindahkan ke hari lain dan hanya membayar sebanyak hitungannya. Misal kamu berhutang 1, kamu bayar 1. Kemudian bagi yang sudah tidak mampu lagi, mereka punya halangan yang tetap, misalnya orang yang sudah sangat tua, yang sudah rentan, kondisinya tidak memungkinkan, maka ia harus membayar fidyah. Fidyah yaitu memberi makan seorang miskin untuk 1 kali makan, kemudian diganti dengan uang atau sekali makan. Minimal 1 kali makan orang miskin untuk 1 kali per 1 puasa. Kemudian di sini disebutkan bagi siapa yang menginginkan kebaikan, tentu itu baik bagi dia yang melaksanakan kebaikan. Allah menjadikan kebaikan dan puasa itu baik bagimu. Ini, nih. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Tertentu seperti sulit tidur dia sekali penuh. Lebih baik 12 jam tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, itu baik bagimu. Nah, Allah menjadikan kebaikan dan puasa itu baik bagimu. Gitu. Nah, maaf ya. Nah, yang fidyah tadi itu maksudnya membayar fidyah, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Untuk 1 kali makan atau 1 kali makan, 1 kali puasa. Jadi dari semua penjelasan itu dapat disimpulkan bahwasannya ayat ini menjelaskan tentang kewajiban melaksanakan puasa Ramadan di bulan Ramadan. Dan ayat ini juga menjelaskan tata cara, menjelaskan tujuannya, pelaksanaannya, bagaimana pelaksanaannya, dan juga bagaimana jika tidak berpuasa, batasan-batasannya. Seperti tadi, sedang dalam perjalanan atau sakit atau sudah sangat tua, itu tidak memungkinkan lagi, maka dia membayar fidyah. Bukan lagi yang mengganti puasa, namun membayar fidyah. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya ayat ini mengajarkan kita tentang ibadah. Pendidikan ibadah yaitu ibadah puasa. Nah, ada beberapa hal tentang puasa yang dianjurkan atau dijelaskan pendapat ini. Yang pertama tentang status hukum puasa, yaitu merupakan ibadah yang wajib bagi kamu orang-orang yang beriman lakukan. Bagi yang sudah dewasa, merdeka, baligh, yang mana puasa ini sudah dilakukan juga oleh orang-orang terdahulu atau orang-orang sebelumnya. Kemudian, tujuan dari ibadah puasa itu apa? Yakni yang didapatkan
dan ibadah puasa itu. Tujuan puasa itu kami menjadi hamba Allah yang terbaik, menjadi orang yang bertakwa, orang yang sukses, orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Jadi intinya ayat 183 sampai 184 ini berisi perintah untuk melaksanakan puasa, yaitu puasa di sini adalah puasa wajib. Puasa wajib bagi umat Islam adalah puasa Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.